Saya Evi Sri Hayutaki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai disposisi dan absorpsi. Yang pertama yaitu disposisi. Nah, disposisi di sini merupakan istilah umum yang biasa digunakan ketika toksikan kontak erat dengan tubuh manusia. Lalu yang berikut ada toksikokinotika. Nah, toksikokinotika ini adalah bagian dalam ilmu toksikologi yang mempelajari proses ketika atau pergerakan toksikan di dalam tubuh. Meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ATME. Nah, istilah kinetika ini digunakan karena menggunakan penjelasan sistematis untuk menggambarkan pergerakan toksikan di dalam tubuh selama waktu tertentu. Hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh tubuh manusia terhadap dengan toksikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai presentasi skematik perjalanan bahan kimia di dalam tubuh manusia. Nah, di sini yang pertama, pajanan melalui paru-paru, kulit, saluran pencernaan, dia akan masuk ke absorpsi. Lalu dari absorpsi, dia akan masuk ke distribusi. Nah, dari distribusi ini dia akan masuk melalui biotransformasi, lalu masuk ke ekskresi melalui urin, tinja, udara yang dihembuskan, dan eksekresi. Tetapi distribusi ini dia bisa saja tidak masuk melalui biotransformasi, tetapi dia bisa juga langsung masuk ke ekspresi melalui urin, tinja, udara yang dihembuskan, dan sekresi. Yang kedua ada absorpsi. Absorpsi adalah suatu proses transfer toksikan atau xenobiotika melalui atau melewati sistem sel, organ tubuh hingga ke dalam darah atau sistem limfatik. Tempat utama terjadinya absorpsi adalah saluran pencemaran, paru-paru, dan kulit. Namun, absorpsi juga dapat terjadi melalui tempat lain seperti subkutis, peritoneum, dan otot. Kemudahan suatu diabsorpsi ke dalam tubuh manusia berbeda-beda, tergantung dari beberapa faktor, yaitu yang pertama, ada mekanisme pajanan zat ke target organ tubuh. Yang kedua ada konsentrasi zat. Yang ketiga sifat fisik dan kimia zat tersebut. Sel organ tersusun atas struktur dasar, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, ribosom, lisosom, peroksisom, dan mitokondria. Masing-masing struktur sel dasar tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Nah, dalam kaitannya dengan proses absorpsi atau khususnya absorpsi toksikan, bagian sel yang paling berperan penting adalah membran sel. Proses absorpsi terjadi pada bagian membran sel. Nah, membran sel ini tersusun rapat dengan molekul fosfolipid yang diselingi berbagai macam molekul protein dan kolesterol atau fosfolipid bilayer. Beberapa protein membentang melintasi membran membentuk suatu air atau pori-pori. Nah, di sini bisa dilihat di gambar ini. Di sini adalah gambar membran sel. Bisa dilihat gambar membran sel ini ada glikoprotein. Glikoprotein ini adalah protein yang ditempeli karbohidrat. Yang berikut itu ada glikolipid. Glikolipid ini adalah lipid yang ditempeli karbohidrat. Lalu bisa dilihat di bagian bawahnya itu ada protein membran perifer, ada protein membran integral, ada filamen sitoskeleton, ada juga kolesterol, ada protein channel, dan ada fosfolipid bilayer. Saya akan menjelaskan mengenai distribusi dan juga metabolisme. Yang pertama itu tentang distribusi. Distribusi merupakan proses pergerakan toksikan tersirkulasi dari tempat asalnya menuju ke dalam tubuh manusia, baik melalui peredaran darah maupun limfatik. Setelah melalui proses absorpsi, toksikan akan terdistribusi melalui sistem peredaran darah maupun limfatik menuju ke jaringan di dalam tubuh. Nah, proses pergerakan ini
akan mengikuti mekanisme transportasi toksikan melewati membran sel. Baik, yang berikut kita akan masuk pada metabolisme. Metabolisme adalah perubahan zat-zat asing menjadi metabolisme aktif yang biasa disebut bioaktivasi atau tidak aktif yang biasa disebut dektosifikasi yang dikatalis oleh enzim. Metabolisme ini erat kaitannya dengan istilah persistensi dan biokonsentrasi. Metabolisme biotransformasi bertujuan untuk yang pertama merubah ciri-ciri fisikimia toksikan terutama sifat lipofilnya. Yang kedua, pembentukan senyawa hidrofil atau peningkatan polaritas. Yang ketiga, mempermudah ekskresi toksikan. Proses metabolisme atau yang juga disebut dengan biotransformasi ini merupakan mekanisme dasar dari pertahanan tubuh terhadap toksikan. Pada metabolisme terjadi proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi zat bentuk asal melalui proses ekskresi. Yang kedua, modifikasi struktur untuk meningkatkan zat hidrofilitas. Yang ketiga, modifikasi struktur untuk detoksifikasi zat. Dan yang keempat, mekanisme pertahanan lainnya seperti kekebalan tubuh dan daya toleransi. Perkenalkan, nama saya Yeni Marlina Inananga. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ekskresi. Toksikan dapat keluar dari dalam tubuh melalui berbagai macam cara, yaitu urin, empedu, expirasi, feses, cairan cerebrosinal, air susu ibu atau ASI, dan yang terakhir keringat serta limfa. Yang pertama yaitu urin. Organ tubuh yang berperan penting terhadap ekskresi toksikan melalui urin adalah ginjal. Banyak toksikan yang dimetabolisme oleh ginjal menjadi lebih larut dalam air agar lebih mudah diekskresi melalui urin. Prosesnya berupa filtrasi glomerulus pasif, difusi tubular pasif, dan sekresi tubular aktif. Yang kedua yaitu empedu. Empedu berasal dari metabolisme toksikan oleh organ hati. Hati merupakan organ terpenting dalam metabolisme toksikan, termasuk toksikan yang telah diabsorpsi melalui saluran pencernaan atau gastrointestinal tract atau GIT. Karena darah dari GIT akan melewati terlebih dahulu sebelum sampai pada sirkulasi darah sistematik. Metabolit dari hati diekskresikan langsung ke empedu. Yang ketiga yaitu paru-paru. Contoh toksikan yang diekskresikan melalui paru-paru antara lain, yang pertama, cairan yang mudah menguap, misalnya dietil ether. Terus yang kedua, gas dengan kelarutan rendah dalam darah, misalnya etilen. Yang ketiga, gas dengan kelarutan tinggi dalam darah, contohnya yaitu halotan dan metoxifuran. Yang keempat, feses. Feses merupakan salah satu jalur ekskresi toksikan hasil metabolisme pada saluran gastrointestinal. Toksikan ini melalui feses umumnya berupa toksin yang sangat lipofil seperti insektisida, organoklor, TCDD, dan PCB. Yang berikut yaitu air susu. Ekskresi toksikan melalui air susu sangat berbahaya karena dapat memindahkan toksikan dari ibu kepada anaknya atau dari hewan, misalnya sapi. Yang terakhir, keringat dan saliva. Keringat dan saliva merupakan jalur minor untuk ekskresi toksikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Family Dia Babis. Saya akan menjelaskan tentang biological monitoring atau yang biasa dikenal biomonitoring. Biomonitoring adalah pengambilan sampel dari cairan tubuh atau juga jaringan tubuh manusia dengan tujuan untuk mengetahui atau memperkirakan dosis internal paparan bahan kimia di tempat kerja pada individu atau populasi terhadap polutan di lingkungan kerja. Tujuan lainnya itu
untuk mengetahui nilai tingkatan paparan, toksik, dan juga resiko kesehatan yang dapat terjadi, serta mengetahui efektivitas program pencegahan dan pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam melakukan pengambilan sampel, biasanya ada beberapa yang diambil untuk diteliti. Yang pertama di sini ada urin, darah, rambut, udara yang dihempaskan dari tubuh manusia, dan juga air liur. Dalam sampel perlu diperhatikan waktu pengambilan sampel sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Waktu pengambilan sampel di sini menurut ACGAHI ada 7, yaitu yang pertama prior to sieve. Prior to sieve yaitu pengambilan sampel 6 jam setelah terpapar, tetapi sebelum terpapar apapun pada hari pengambilan sampel. Yang kedua adalah prior to last sieve, yaitu pengambilan sampel sebelum shift terakhir pada 1 minggu kerja. Yang ketiga adalah increase during shift, atau pengambilan sampel sebelum dan sesudah shift. Yang keempat yaitu during shift. During shift itu pengambilan sampel kapanpun setelah 2 jam terpapar. Yang kelima end to shift. End to shift di sini itu yaitu pengambilan sampel secepatnya 2 jam setelah terpapar. Lanjut, yang keenam ada end to work home, artinya pengambilan sampel setelah 4 atau 5 hari kerja berturut-turut saat terpapar. Dan yang ketujuh adalah discretionary atau non-critical, yaitu sampelnya itu diambil kapan saja dalam waktu yang minggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan juga bertahun-tahun. Untuk memastikan apakah terdapat toksit di dalam sampel yang diambil, itu harus dipahami proses toksikokinetik yang akan diteliti dan juga memahami metabolit spesifik yang harus diperiksa agar dapat mengetahui toksikan yang tepat berdasarkan sampel yang telah diambil. Sekian dan terima kasih.